Oke, hai kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Nacun ya. Jadi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020, kita tidak pergi jauh. Jadi kita hanya pergi makan siang, yaitu kita pergi ke sebuah tempat yang dimana kita bisa menemui banyak macam orang Indonesia berjualan makanan Indonesia. Mulai dari nasi padang, nasi jinggo, nasi uduk, kuih tiaw, mie pangsit dan sebagainya. Jadi kita nggak usah banyak cerita, kita langsung ke sana saja dan kita liput apa yang saya rekam dan kita sambil berbincang-bincang. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah berada di El Monte Station ya. Jadi kita naik bus ini untuk pergi menuju ke sebuah daerah namanya West Covina, di mana kita bisa menemukan banyak orang Indonesia berjualan makanan ya. Jadi makanan yang dijual juga bermacam-macam. Jadi kita langsung persingkat videonya ya. Dan sekarang kita sudah mau sampai ya. Jadi kita turun dulu, kita tidak banyak meliput perjalanan ya. Jadi kita persingkat video yang penting-penting. Dan sekarang kita sudah sampai di Hong Kong Plaza ya. Jadi nama daerah ini adalah Hong Kong Plaza. Jadi di dalam komplek ini kita bisa menemukan banyak restoran, termasuk tempat orang Indonesia berjualan makanan ya. Jadi ada satu komplek namanya Asia Food Court, di mana kita bisa melihat banyak orang Indonesia, mulai dari orang Jakarta, orang Medan, orang Surabaya, mereka berjualan makanan di sini. Namun sebelum kita masuk ke dalam, kita mau meliput bagian luar dulu ya. Jadi ini namanya Hong Kong Plaza. Jadi di luarnya terdapat berbagai restoran Asia ya, seperti restoran makanan Korea, makanan Jepang ya, seperti Sushi House ya, restoran makanan Jepang. Ada juga toko-toko usaha, dan kita bisa lihat ya, begitu banyak. Dan ini adalah Golden Noodle Grill ya. Ini saya belum pernah masuk, nggak tahu dalamnya jualan makan apa. Baru kita juga bisa lihat makanan Penang ya, makanan Malaysia, makanan Vietnam. Dan di sampingnya juga ada supermarket ya. Jadi sampingnya supermarket namanya Hong Kong 2 Food District ya. Jadi nama supermarketnya HK2. Dan kita langsung lihat di sampingnya lagi. Jadi ini di sampingnya sudah langsung Asia Food Court ya, di mana kita bisa menemukan berbagai macam makanan Indonesia ya, mulai dari lontong, sate padang, mie goreng, nasi goreng Indonesia dan sebagainya. Ya, jadi ini namanya Asia Food Market yang berada di daerah West Covina. Ya, jadi West Covina adalah nama tempat sini, nama lokasi sini. Namun tidak begitu terkenal ya, maka saya tidak begitu fokus di West Covina. Ya, jadi kita datang ke sini untuk coba mencari makanan Indonesia, karena hari ini kita tidak pergi jauh ya. Karena selama ini kan kita kan pergi buat video YouTube kan naik bus, jadi makan banyak waktu di perjalanan karena kita juga harus menunggu bus. Jadi ini adalah papan nama usaha rumah makan yang ada di dalam. Jadi setelah ini kita akan masuk ke dalam untuk melihat ya. Jadi kita bisa melihat bentuk seperti food court di Amerika, kurang lebih hampir sama dengan yang di Indonesia. Jadi kita langsung jalan, kita pelan-pelan jalan. Cuaca begitu panas, tapi ketika Anda masuk ke dalam langsung dingin ya. AC-nya buka terlalu besar nih. Oke, kita sekarang udah berada di dalam, jadi Anda bisa melihat situasi food court tersebut seperti apa. Kurang lebih hampir sama dengan yang di Indonesia. Ya, jadi kita udah masuk di dalam nih ya. Jadi Anda bisa lihat ini adalah tempat makannya. Dan kita akan lihat restoran-restoran ya. Maksudnya stand-standnya apa saja seperti ini. Jadi Anda bisa lihat Chana Kitchen, baru ada juga Indo Bistro ya. Ini adalah stand-stand yang berjualan di dalam food court tersebut. Ya, jadi sebelum kita pilih makanan, kita liput-liput bentar loh. Ini bambu ya, tutup. Ini Janti Noodle, cukup terkenal ya, karena dia berjualan berbagai jenis mie ya, mulai dari mie Medan, mie Jakarta, mie Surabaya dan macam-macam. Ini juga sama, bakmi Parayangan ya. Dia juga spesial menjual mie, tapi dia juga ada menjual lontong, nasi padang, nasi goreng dan sebagainya. Sekarang kita jalan lagi, kita liput dari sisi sebelah ujung ya. Jadi kita bisa lihat ada Tip Top Mart ya. Ini adalah supermarket yang spesial menjual barang-barang Indonesia ya. Jadi semua barang-barangnya itu adalah barang-barang Indonesia yang diimpor dari Indonesia.
Ya, jadi kita bisa lihat ini apa nih? Oh, ini lupis ya. Anda bisa ini lupis. Baru sampingnya tuh kue apa tuh? Kue kepon, baru ada cenel. Apa ini? Bika Ambon, lupis, baru ada siomay. Baru kita lihat di sampingnya ada apa nih? Ini adalah majalah Indonesia. Jadi namanya Media Indonesia. Jadi ini gratis. Ya, ini gratis nih. Jadi kita boleh ambil dan kita boleh bawa pulang. Jadi Anda bisa lihat ini ada tulisan bahasa Indonesia. Saya cuma kasih Anda contoh aja nih ya, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kita juga bisa menemukan majalah Indonesia. Jadi majalah Korea, majalah Jepang juga ada. Ya, maksud saya majalah bahasa Jepang, majalah bahasa Korea juga ada, Mandarin juga ada. Jadi begitulah situasi yang ada di dalam Asia Food Court ini ya. Jadi nama food courtnya adalah Asia Food Court. Sekarang kita jalan lagi ke ujung dan kita liput dari berbagai sisi. Jadi Anda bisa lihat ya, kalau ini bukan tutup ya, ini sepertinya belum ada kontrak ya, karena di atasnya tidak ada papan nama. Jadi masih baru ya. Baru sebelah kiri itu adalah Hong Kong Market ya, yang tadi saya liput dari luar. Anda bisa lihat welcome to Hong Kong 2 ya. Ini adalah supermarket yang spesialis menjual barang-barang Asia. Ya, barang-barang dari Korea, dari Cina, dari Jepang dan sebagainya. Oke, jadi beginilah situasi yang ada di Asian Food Court. Jadi Anda bisa lihat ya, tidak terdapat begitu banyak stand ya, kurang lebih 6 sampai 8 stand saja ini ya. Jadi ini spesialis menjual makanan-makanan Indonesia. Juga ada minuman ya, seperti cendol, es campur, es koteng dan sebagainya. Dan setelah ini kita akan coba pesan salah satu makanan ya. Bingung juga mau pilih makan apa. Ya, terlalu banyak makanan, tapi kita akan pilih satu. Jadi kita akan expose satu yang penting. Mungkin kita ke Chama Kitchen ya. Jadi dulu saya sering beli kue tiaw goreng ya, kurang lebih rasanya hampir sama seperti kue tiaw yang ada di Indonesia, yang ada di Kota Medan. Ini janti noodle juga sudah pernah makan, bakmi Parayangan juga sudah makan ya. Jadi saya sudah pernah menikmati semuanya pada saat pertama kali datang ke Los Angeles tahun 2017 ya. Tapi pada saat itu saya belum buat video YouTube. Oke, sekarang kita ke Chama Kitchen. Kita pilih mau makan apa ya. Jadi Anda bisa lihat ada kue tiaw goreng, nasi goreng, mie pangsit, sate padang, ada nasi bungkus, ada nasi timbel, ada mie keriting spesial, macam-macam. Kayaknya kita pilih nasi bungkus padang aja. Ya, kali ini kita pilih nasi bungkus padang. Harganya $11.50 ya. Sebelum pajak. Ya. Padang curry rice. Kita order ini dulu ya. Kita testing gimana sih rasanya. Oke, kita potong. Dan sekarang kita udah dapat nasinya. Kita langsung buka. Ya, jadi Anda penasaran? Saya langsung buka ya. Jadi ini seperti ini. Saya sudah pernah makan sebelumnya. Rasanya sih kurang lebih mendekati dengan yang di Indonesia. Hampir lah, kurang lebih perbandingannya 80 dengan 100. Ya, beda 20. Kita langsung buka. Dan saya akan zoom supaya Anda bisa lihat lebih dekat bentuknya seperti apa ya. Jadi bentuknya seperti ini. Tadi orang yang jualan itu dia asalnya dari Jakarta. Jadi saya sudah pernah tanya. Jadi kita bisa lihat ya, ada ayam goreng, itu paha ayam goreng, ada telur. Terus ada sapi. Ada juga tahu ya. Oke. Jadi itu sedikit sayur ya, sayur kangkung. Jadi paha kurang lebih makanan seperti itu. Jadi rasanya hampir sama dengan yang di Indonesia ya. Perbandingannya 80-20 lah. Oke, perut saya udah lapar dan kita langsung mau santap. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu, benar gak harganya itu. Dan ini tadi ya. Jadi saya bayar pakai kartu debit. Jadi harganya ini. Anda bisa lihat. Jadi nasi bungkus padang $11.50 ya. Jadi tanggal 21 Juni tahun 2020 jam 2 siang ya, yaitu hari ini waktu Jakarta. Oke, kita mau coba testing sedikit nasinya seperti apa. Enak ya. Oke sih, segar ya. Terus kita mau juga coba sedikit ayamnya. Kita mau lihat ayamnya ini fresh enggak ya. Udah cukup lama sih gak datang. Karena kalau Anda kerja di luar Los Angeles, Anda sulit untuk menemukan restoran makanan Indonesia ya. Tapi di LA, Los Angeles sangat banyak. Simsalabim abakadabra,
dan makanannya sudah habis. Ting. Nah, jadi menjadi seperti ini. Jadi ini adalah sapi ya. Jadi saya tidak makan sapi. Jadi sapinya saya letak di kotak kosong ini karena kotak kosong ini tadi ada nasi putih. Jadi saya tambah nasi putih. Harganya $1.50. Ya. Oke, sekarang kita sudah keluar. Kita sudah langsung ke tempat pemberhentian bus ya. Jadi kita mau balik ke 488 El Monte Station. Jadi kita mau balik ke El Monte Station. Jadi itulah sedikit liputan saya tadi beli nasi padang ya. Jadi harganya $11.50 tambah nasi putih $1.50. Jadi totalnya habis $13 untuk makan siang hari ini. Itu adalah tempat seberang tadi kita berhenti apa itu? Turun ya. Sekarang kita berada di seberang jalan untuk kembali ke El Monte Station. Oke, jadi saya potong videonya, saya persingkat. Jadi sekarang sudah jam 5.58, hampir jam 6. Kita sudah kembali ke El Monte Station ya. Jadi video yang tidak penting kita tidak liput, yang penting kita liput. Nah, jadi Anda bisa lihat tanggal 21 Juni ya, pukul 5.58 sore. Ya, jadi nanti kita di sini mau buat sedikit video live. Ya, biasa untuk membuktikan bahwa benar saya ada di sini. Jadi benar saya yang meliput video ini. Oke, jadi Anda bisa lihat ya, itu bus nomor 70 ya, itu untuk ke downtown. Jadi Anda ingat bus nomor 70 itu ke downtown ya. Jadi sekarang kita mau buat video live sebentar. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi hari ini kita tidak pergi jauh. Kita hanya pergi cari makanan Indonesia. Dan kita sekarang sudah sampai kembali ke El Monte Station. Jadi Anda bisa lihat ya, El Monte Station. Jadi tempat ini adalah El Monte Station, tempat kita tadi naik bis untuk pergi ke West Covina mencari makanan Indonesia. Ya, baru di bawahnya ada Metro M. Ya, Metro M itu adalah mobil metro. Jadi bus yang kita naik itu mereknya Metro. Baru di bawahnya ada Foothill Transit. Ya, jadi tadi kita naik mobil Foothill Transit untuk pergi ke West Covina. Ya, bukan mobil metro. Baru di bawahnya ada gambar bus Greyhound ya, yang juga ikut berhenti di sini. Ya, jadi sekarang waktu sudah menunjukkan pukul hampir jam 6 ya. Sudah hampir jam 6 sekarang. Tadi kita dari sini, dari rumah menuju ke sini kurang lebih 30 menit ya. Dan dari El Monte Station ini kita pergi ke West Covina ya. Jadi dari El Monte ke West Covina kurang lebih 1 jam. Ya, jadi tempat di mana tadi kita pergi ke namanya Hong Kong Plaza yang kita liput, saya lagi makan nasi padang. Ya, jadi ada banyak makanan Indonesia, tapi tadi saya hanya membeli nasi padang ya. Nanti lain kali kita coba beli makanan yang lain lagi. Oke. Jadi inilah situasi di sekitar ya. Jadi hari ini tanggal 21 Juni, hari Minggu ya. Jadi sekarang hari Minggu tanggal 21 Juni. Ini adalah logo dari El Monte Station. Ya, jadi ini adalah situasi di sekitar. Nah, oke kawan-kawan. Nanti kita akan masuk ke dalam untuk melihat tempat-tempat bagian dari El Monte ini, dan saya akan sambil jelaskan sedikit tentang El Monte ini ya. Jadi kita cut dulu live-nya. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi sekarang kita mau meliput situasi atau keadaan yang berada di dalam stasiun bus El Monte tersebut ya. Jadi kita pelan-pelan jalan, kita lihat apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kita rekam. Ya, jadi ini kita sedang berada di El Monte Station yang lebih tepatnya 30 menit dari downtown Los Angeles ya. Jadi ini adalah El Monte, jadi Anda bisa lihat ya. Jadi kita sedang berada di sebuah daerah yang namanya El Monte. Ya. Jadi kita akan rekam ke bawah. Jadi Anda bisa lihat itu adalah nomor bus ya. Anda bisa lihat 7. Bus line nomor 7. Jadi itu Carrier Northward Transit. Jadi bus B, tempat pemberhentian bus nomor 6 dan B level di atas atau di bawah.
Ya, jadi Anda bisa lihat tuh ya, itu adalah nomor bus dan tempat berhentian bus. Oke, sekarang kita langsung menuju ke sini. Ini kita sudah pernah rekam di video-video sebelumnya. Jadi ini adalah tempat Anda untuk membeli kartu tiket ya. Jadi Anda mau naik kereta api ataupun naik bus atau kereta api, semua tiketnya sama. Ya, jadi Anda bisa lihat El Monte Station. Jadi Anda bisa lihat, jadi kita betul ya, kita sedang berada di stasiun bus El Monte. Dan daerah ini juga bernama El Monte ya. Sekarang kita mau turun ke bawah. Sebelum turun ke bawah Anda bisa lihat ya, saya ada merekam sedikit bagian atas ya. Jadi bagian atas nih dengan bagian bawah tempat tujuan busnya berbeda-beda. Nanti akan saya jelasin ya. Jadi kalau bus putih ini Anda bisa lihat, nah ini untuk menuju ke kota lain. Sementara bus yang warna orange itu spesialis untuk berangkat dari tempat yang paling awal El Monte dan berakhir di downtown ya. Jadi begitulah situasi di level bawah ini. Jadi Anda bisa lihat ya, ada bus yang warna orange. Jadi semua bus itu berangkatnya dari sini dan berakhir tujuannya di downtown Los Angeles dan sebaliknya ya, dari downtown Los Angeles kembalinya juga ke sini. Jadi ini adalah tempat pemberhentian awal sekaligus menjadi tempat pemberhentian terakhir bus metro tersebut ya. Jadi nama busnya bus metro. Jadi Anda bisa lihat ya, sepanjang jalan ini untuk bus yang menuju ke downtown. Jadi Anda lihat 70 ya, 70 adalah nomor bus yang menuju ke downtown. Ya, Anda masih ingat kan dengan apa yang saya jelasin, apa yang saya rekam. Sementara di depan itu adalah nomor 770, sama untuk menuju ke downtown ya. Terus Anda bisa lihat jadwal bus, nomor bus, dan tiba dalam berapa menit. Ya, ada waktunya ditulis. Jadi Anda bisa lihat nomor 770 ya. Anda masih ingat dengan bus yang warna merah ya, yang juga menuju ke downtown, yang warna merah. Kalau yang 70 itu kan warna orange ya. Jadi yang 770 itu warna merah. Jadi beginilah situasi saat ini ya. Hari Minggu tanggal 27 Juni tahun 2020. Lebih tepatnya hari Sabtu jam 6 lebih ya. Sekarang udah jam 6 lebih sore. Oke, kita langsung jalan dan kita coba naik ke atas ya. Jadi bus yang berhenti di atas berbeda dengan bus yang berhenti di bawah ya. Bedanya adalah bus yang di atas itu warnanya warna putih. Jadi mereka tujuan akhirnya itu adalah di kota-kota, maksud aku di tempat-tempat lain ya. Contoh saya kasih misalnya dari Jakarta ke Tangerang ya. Sementara bus yang warna orange itu hanya berada di dalam kota Jakarta. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bus yang warna putih ini contohnya tujuannya, kalau kita bilang di Indonesia, kita anggap dari Jakarta ke Tangerang, Tangerang ke Bekasi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi Anda bisa lihat situasi di level atas ya, di lantai atasnya seperti apa. Ya, jadi Anda bisa lihat. Jadi Anda bisa lihat dah seperti ini bentuknya. Jadi ini adalah bus Foothill ya namanya Foothill. Seperti tadi yang waktu saya nge-live saya ada jelasin ya, bus metro, bus Greyhound, bus Foothill. Jadi ini namanya Foothill. Foothill itu artinya bus yang jurusannya antar kabupaten lah, seperti dari Jakarta ke Tangerang atau ke Bekasi atau ke Depok. Kurang lebih seperti itu ya. Tadinya saya juga nggak tahu, tapi dengan naik bus selama 2 minggu terakhir untuk membuat video konten YouTube, saya menjadi banyak tahu. Walaupun pengorbanannya adalah saya harus pergi lebih awal ya, karena Anda kan naik bus, sudah pasti Anda harus menunggu bus itu datang. Kadang kan datangnya bisa terlambat, kan tidak selalu tepat waktu. Kadang kita harus menunggu 15 menit, kadang juga harus menunggu 20 menit, terkadang bisa 1 jam sampai 2 jam. Ya. Nah, untungnya naik bus selama ini gratis ya. Kalau bayar harganya $1.75 per orang per kali naik ya. Satu kali naik $1.75 untuk bus yang warna orange ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, oke, sekarang kita mau turun ke bawah. Jadi beginilah situasi yang ada di dalam stasiun bus El Monte yang ada di negara bagian California ini ya. Jadi ini penting ya. Jadi Anda bisa naik bus ini untuk kemana-mana.
Tapi sekali lagi Anda harus mengorbankan banyak waktu, ya. Oke, sekarang kita mau naik bus 70 nih untuk kembali ke downtown, ya. Tapi saya tidak akan ke downtown karena bus ini akan melewati tempat tinggal saya. Oke, ya, sekarang kita langsung jalan. Jadi beginilah suka duka naik bus ya. Kalau Anda mau cepat ya naik mobil pribadi. Kalau Anda nggak punya mobil atau Anda tidak suka mobil ataupun Anda belum beli mobil, ya terpaksa Anda harus naik bus ya. Jangan cari excuse, Pak, ya. Jangan cari alasan untuk mewujudkan mimpi Anda. Mimpi Anda hanya bisa terwujud dengan cara Anda bekerja keras. Titik, tidak ada koma. Dan beginilah video yang saya rekam. Dan kalau Anda komen, silakan komen. Dan sampai jumpa di video saya yang berikut. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Natsun ya. Jadi hari ini kita tidak pergi jauh. Tadi saya sudah jelasin ya, kita hanya pergi cari makanan Indonesia. Akhirnya saya pilih nasi Padang. Sebenarnya masih ada beberapa tempat wisata yang agak jauh ya, perlu menghabiskan waktu banyak. Tapi karena hari ini saya pikir saya maunya istirahat tadi. Tapi akhirnya saya membuat keputusan hari ini saya tetap harus upload video YouTube ya. Jadi tadinya maunya istirahat, hari ini tidak upload. Rencana seperti itu. Tapi saya berubah pikiran dan saya putuskan hari ini tetap upload video YouTube. Nah, jadi saya terpikir apa yang mau saya upload sementara saya kan tidak pergi jalan-jalan. Nah, baru saya terpikir saya belum pernah upload video makanan Indonesia. Jadi hari ini kita pergi upload video makanan Indonesia dan kebetulan kita naik bus. Nah, busnya itu menuju ke stasiun El Monte. Ya, jadi stasiun El Monte adalah stasiun yang di mana Anda bisa naik bus untuk pergi menjelajahi berbagai tempat wisata yang ada di negara bagian California. Selain menggunakan kereta api bawah tanah ataupun kereta api Metrolink ya. Nah, jadi maksud saya di sini adalah kalau Anda ingin mewujudkan impian Anda jangan banyak alasan ya. Saya tadi awalnya juga sama. Saya cari alasan ya, buat banyak excuse lah, tak ada mobil lah, tak ada kamera, tak ada ini itu. Jadi saya kasih tahu Anda ya. Jadi saya buat video YouTube ini sampai hari ini saya hanya menggunakan kamera handphone. Dan saya belum membeli kamera hingga saat ini. Ya. Jadi sekian untuk video hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf, dan kalau Anda mempunyai komen silakan komen dan saya akan menghargainya. Apapun itu, komennya jelek atau bagus, tapi saya harap kalau misal komennya jelek, silakan kasih tahu apa alasannya kenapa Anda bilang jelek. Dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.